Ini ceritanya luar biasa karena saya yakin tantangannya juga nggak mudah ya. Betul, Pak, betul. Saya kebayang saya aja mau pesan mesti berpikir dulu gitu ya. Apalagi ini yang membangun dari awal gitu kan. Pasti Betul. banyak tantangannya. Nah, pertanyaan saya atau keingintahuan saya gitu Mario. Ya, Kenapa sih kok menempuh jalan sulit gitu ya? Padahal bisnis opportunity itu banyak gitu kan. Dan saya yakin buat Mario mungkin jauh lebih mudah daripada menempuh, mempekerjakan para difabel ini. Kenapa ya? Kok baik. harus, kok sama menempuh jalan sulit? Waduh, jalan sulit ya, Pak ya. Ya memang melalui banyak banget kendala dan masalah karena memang ternyata kesadaran masyarakat terhadap dunia disabilitas di Indonesia ini ternyata memang masih belum banyak lah, masih belum cukup karena masih banyak stigma juga ya yang tersebar di masyarakat. Seperti contohnya ya banyak yang masih menggunakan kata anak cacat dibanding menggunakan kata disabilitas atau difabel. Kalau ditanya Mas Mario kenapa menggunakan disabilitas bukan itu kasar? Tidak, karena balik lagi itu adalah kata-kata di Kamus Bahasa Indonesia dan itu sudah masuk UU juga yang dimana nama UU-nya juga UU nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Itu sudah lebih baik karena dulu aja namanya tuh penyandang cacat. Jadi kita lihat nih ada progres yang sangat luar biasa, tapi balik lagi stigma-nya masih ada. Sering banget saya temui orang-orang yang mungkin berkata, wah normal dan nggak normal. Seakan-akan mereka tuh nggak normal, kita yang normal kita lebih tinggi. Nah, ini salah satu hal yang membuat saya bertanya-tanya kenapa stigmanya masih kuat sekali ya. Dan stigma ini tuh memang harus kita hancurkan. Jadi kenapa saya memilih kesulitan? Karena memang ada tembok yang menurut saya sebagai anak muda nih, tembok ini harus saya hancurkan, Pak. Dan ketika saya menghancurkan tembok ini, memang tangan saya mungkin luka karena temboknya sangat tebal. Tapi menurut saya ini adalah hal yang wajib dilakukan, Pak. Gak cuma saya. Karena memang basicnya bisnis kan, ya kalau kita bicara basic bisnis, Bapak John Elkington pernah bilang yang tentang 3P, triple bottom line. People, planet, profit. Tapi kan zaman sekarang berhubung semuanya cari duit, Pak. Jadi kayak duit, duit, duit gitu kan. Nah, Hmm. seandainya banyak juga anak muda atau orang-orang pengusaha lainnya yang ikut menghancurkan tembok, mungkin sebenarnya tidak sesulit itu, Pak. Mungkin ini sulit karena ya seakan-akan berjuang sendirian untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang inklusif. Tapi ya saya juga menghargai bahwa sekarang ya pemerintah sudah mulai membuka banyak banget kesempatan untuk disabilitas, swasta sudah mulai membuka banyak kesempatan untuk disabilitas. Jadi sebenarnya saya bangga sih Pak untuk melalui langkah sulit tersebut. Dan saya pribadi juga karena passion saya, ya saya senang sih Pak untuk menjalani ini semua. Menarik. Terima kasih Mario atas penjelasannya. Ya. Eh, Sekarang bagaimana sebenarnya Mario dan tim merekrut dan menyiapkan para difabel agar mereka dapat memberikan pelayanan yang prima kepada tamu-tamu kafe? Baik Pak. Saya Eh, kira. Memang ceritanya agak panjang nih Pak, karena memang ketika saya rekrutmen, itu saya mengalami banyak kesulitan. Pertama-tama supaya saya melakukan rekrutmen yang benar-benar tepat kepada mereka, saya tuh pertama belajar dulu Pak budaya mereka. Jadi di sini kita mencoba belajar empati, mencoba masuk ke sepatu mereka dengan cara mempelajari kondisi mereka, budaya mereka, dan bahasa mereka. Jadi saya mencoba untuk belajar isyarat, saya mencoba untuk belajar braille, saya belajar bagaimana sih budaya yang baik bertemu teman-teman disabilitas, dan akhirnya saya melakukan rekrutmen. Dan ketika saya melakukan rekrutmen, Pak, kesulitan berikutnya adalah ketika saya melihat adanya kejomplangan tingkat edukasi. Yang dimana saya melihat banyak teman-teman tuh yang bahkan nggak mengerti cara membuat CV, resume. Mereka tidak mengerti apa itu body email. Mereka seperti contohnya ada yang email saya, Pak, saya kerja ya. Pak, semoga diterima. Amin. Ada aminnya bahkan. Nah, ini tuh saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya menyalahkan kenapa tidak ada yang mengedukasi mereka, gitu. Padahal kalau saya lihat pengalaman kerja mereka, skill-skill mereka, dan ketika saya interview mereka, mereka tuh sangat luar biasa. Mereka lebih komunikatif. Mereka skillnya tuh ada banyak potensi terpendam. Tapi karena memang Kak, mereka bersaing dengan kita nih, lulusan S1, S2, atau lulusan pendidikan lain yang lebih beruntung, sehingga mengerti bagaimana cara merepresent kita, bikin CV, resume, dan lain-lain.
Jadi mereka yang keterima. Padahal mungkin potensi lebih besar ada di teman-teman difabel gitu. Itu kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua adalah ketika saya menerima mereka, Pak, ketika saya merekrut mereka, saya baru sadar, Pak, ternyata dunia ini dirancang untuk kita yang non-difabel, untuk kita yang non-disabilitas. Seperti apa contohnya? Mesin kopi dirancang untuk mereka yang memiliki dua tangan, Pak. Sedangkan kalau saya punya barista yang hanya memiliki satu tangan, bagaimana? Sistem kopi, seperti contohnya, mungkin Bapak kalau di coffee shop pernah melihat latte art, Pak. Di atas latte ada gambar Rosetta, Tulip, Love gitu kan. Di atas latte-nya. Itu harus mendengarkan suara. Mendengarkan suara susunya sampai frothnya itu matang. Sampai ada suara serp gitu. Bagaimana jika mereka tidak bisa mendengar? Jadi benar dunia ini dirancang untuk kita nih yang beruntung, bukan untuk mereka. Maka dari itu ketika rekrutmen saya mencoba untuk mengadaptasi. Mesinnya saya ubah, cara belajarnya saya ubah. Seperti contohnya saya waktu itu zaman 2019 lagi meningkatnya pendidikan via video kan. Oke, kalau ada video untuk teman-teman yang tuli atau tunarungu, saya berikan subtitle. Untuk teman-teman yang tunanetra, saya berikan audio notes supaya mereka bisa memahami apa arti dari video tersebut. Mesin kopinya diubah supaya bisa dioperasikan, sistemnya juga SOP-nya saya ubah supaya bisa dioperasikan oleh teman-teman difabel. Bahkan waktu itu saya mengatur jam kerja supaya teman-teman difabel yang di kursi roda itu bisa tetap mendapatkan akses untuk transportasi umum. Jadi memang di sini kesulitannya adalah bagaimana setelah kita merekrut, kita juga harus mengadaptasi perusahaan kita sesuai dengan kondisi mereka. Dan apakah orang-orang berkata, ih Mario kok repot banget untuk mempekerjakan disabilitas atau difabel. Menurut saya nggak repot, ini tanggung jawab, Pak. Ini harusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari perusahaan. Wah, luar biasa nih. Itu baru satu aspek aspek orang nih ya, ya kan? Merekrut Betul, orang. Pak. Nah, di Betul. awal-awal saya yakin ada banyak apa? Saya nggak sebut rintangan ya, saya lebih Hmm. sebut tantangan ya. Di luar itu di awal operasional nih Mario kan. Tadi kan awal kan bisa merekrut ya. Nah, selain itu ada tantangan apa lagi? Apakah ada tantangan dari sebutlah orang tua, teman-teman, investor mungkin? Atau apapun gitu ya. Ah, Supplier lah tadi kan Mario sempat menyinggung soal mesin kopinya ya. Ada tantangan apa lagi ya selain tantangan manusia? Rekrutmen pegawai maksud saya. dalam rekrutmen pegawai ya. Atau Itu yang lain ya di luar rekrutmen pegawai ada tantangan lain nggak? Di awal-awal operasional nih. tantangan tuh sebenarnya banyak banget sih, Pak. Hmm. Terutama juga karena saya ini juga masih pemula sekali, Pak. Waktu saya bikin bisnis ini juga ini bisnis awal-awal saya dan saya tidak punya pengalaman banyak. Ya. Jadi saya juga berterima kasih banget karena disempatkan untuk belajar ke sana ke sini bersama orang-orang lain. Tapi karena saya juga baru belajar, jadi tantangannya memang waduh sabrek-abrek, Pak. Salah satu tantangannya mungkin di luar rekrutmen adalah ketika saya mau bangun Kopi Sunyi ini banyak yang menolak, Pak. Banyak Hmm. banget yang merasa, Mario kamu yakin mau bikin konsep gini? Kayaknya Indonesia belum siap deh menerima inklusivitas gitu. Loh, kenapa? Ya kan kita orangnya, ini kata orang-orang ya. Loh, katanya kan kita orangnya individualis gitu. Hmm. Tantangan itu bikin saya takut, Pak. Jujur saya takut banget karena apakah benar kita setidak punya hati itu? Tapi ternyata ketika saya bikin, ya tantangan tersebut lebih ke arah bagaimana saya sebagai CEO bisa mendeliver value-nya Sunyi. Dan ketika bisa diterima dengan baik, itu pun akan menjadi dampak yang positif. Tapi tantangan itu juga nggak berhenti sampai situ, Pak. Karena kan saya biasanya berkolaborasi. Saya mencari orang yang mungkin bisa bantu saya dana, bantu saya ilmu. Mayoritas dari mereka menolak dulu, Pak. Menolak karena rasa takut itu. Dan untuk mengconvince mereka tentang isu sosial ini sangat susah. Karena balik lagi mindsetnya, saya melihat mindset itu ketika masuk ke dunia bisnis, mindsetnya adalah kapan balik modal. Hmm. BP, ROI. Hmm. Itu terus. Tidak pernah tuh mereka ada belajar yang namanya mungkin return on social investment Hmm. gitu. Atau kira-kira dampaknya gimana. Memang dalam bisnis kita harus menyeimbangkan, tapi beberapa saya merasa tantangannya adalah beberapa dari pebisnis mungkin belum bisa melihat itu. Dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah ada perubahan karena kan isu sosial sudah naik, Mulai. sudah mulai, sudah menjadi studi juga, sudah menjadi praktek nyata juga. Jadi harapannya sih
Ya sudah tidak seperti itu tantangannya sekarang, tapi tantangan sebelumnya seperti itu. Dan minta investor tuh berat Pak, karena kayak tadi mereka masih takutnya ini nggak jalan nanti, takutnya aduh kayaknya belum siap. Tapi akhirnya saya waktu pertama itu benar-benar pakai uang pribadi bersama teman-teman saya 5 orang. Akhirnya kita bisa bangun Sunyi benar-benar pakai uang pribadi dulu Pak. Dan itu struggle sekali karena kita baru lulus kuliah itu 2016, 2019 akhirnya bisa bangun Sunyi dengan modal pas-pasan, kerja baru 3 tahun. Dengan kita hemat Pak, tiap hari makannya sangat ramah hemat, akhirnya bisa bangun Sunyi. Luar biasa nih. Terima kasih Mario atas penjelasannya. Tadi kan sudah diinikan ya, ditanyakan soal SDM, kemudian tadi rintangan operasional, bahkan sampai cari investor pun di tahap awal sulit ya gitu ya Mario ya. Betul Pak. Nah sekarang di antara sekian banyak itu mungkin ada yang lain juga. Mana yang terberat yang membuat mungkin Mario sempat terpikir untuk menyudahi untuk pendidikan kafe ini udah dah gitu. Yang sebenarnya kan sangat penting ya buat pekerjaan para difabel gitu. Gimana? Betul. Pernah terpikir nggak seperti itu? Baik Pak, mungkin titik terendahnya saya ada 2 kali Pak. Kejadian yang pertama adalah ketika saya mau bangun. Itu ketika orang menjadi titik awal itu menjadi titik terendah Pak. Karena saya takut Pak. Saya takut sekali karena konsep ini adalah konsep yang mungkin masih sangat jarang. Tapi saya memiliki hati untuk menjalankannya. Jadi antara hati dan antara keberanian saling beradu Pak. Dan saya sempat mau berhenti karena memang di awal saya takut banget, saya ditakut-takuti oleh banyak orang. Mario gak laku loh, nggak bisa Mario, nggak bisa beneran deh. Kamu masih kecil, kamu nggak tahu apa-apa. Saya sudah lama hidup di dunia ini. Saya ngelihat kamu tuh, aduh, kasihan saya dari awal, digituin saya. eh Ya namanya anak muda Pak, digituin Pak. Down mental saya jujur. Down. Akhirnya saya beranikan diri untuk membuka dan ternyata customer pertama saya sampai sekarang masih menjadi customer Pak. Ternyata ya manusia tuh ternyata punya hati. Tapi memang pintunya suka tertutup, tinggal diketuk aja kalau bahasa saya gitu. Dan konsep kayak gini tuh ternyata harus ada dan wajib ada dan bisa diterima oleh masyarakat. Titik terendah kedua saya adalah ketika COVID, Pak. Saya buka 2019 April. 2019 April, tapi tiba-tiba di 2020 Maret, tepat di hari ulang tahun saya, muncullah sebuah singkatan yang bernama PPKM. Oh sorry, bukan sebelum PPKM, apa tuh namanya Pak? Eh, PPSB ya, PPSB apa ya? itu. Nah, Ya, itu tepat di hari ulang tahun saya, tepat ketika Sunyi baru berumur 11 bulan. Dan itu benar-benar ekstrim, Pak, karena kondisinya kami tidak berjualan sama sekali. Dari yang kami rata-rata menjual 200 gelas sehari, kami menjadi cuma 2 gelas, Pak. Sehari cuma 2 gelas, dan itu rasanya berat sekali. Rugi, rugi sekali. Dan mungkin banyak yang bilang, kenapa nggak jualan online? Percayalah, kami sebagai pengusaha UMKM, tidak bisa bersaing dengan online, bertemu dengan para raja yang mungkin diskonnya, kita ngasih diskon 20% aja udah mepet, sedangkan ada buy one get four, gitu kan. Jadi ketika, aduh UMKM harus going online, sepertinya mereka belum turun ke lapangan. Karena di online lebih mengerikan daripada di offline. Nah, ketika saat itu, saya cuma jualan 2 gelas, 3 gelas, bahkan 5 gelas saja itu kita sampai selebrasi. Karena separah itu, Pak. Dan saya sangat sedih karena jujur waktu itu dinyatakan bangkrut, Pak. Kami dinyatakan bangkrut karena kita sudah minus. Dan saya tidak bisa membangkrutkan Sunyi atau seperti perusahaan lain yang melakukan PHK, Pak. Tidak mungkin, saya sudah memberikan mereka harapan. Saya tidak mungkin menjatuhkan harapan mereka. Jadi apapun caranya, Sunyi tidak boleh tutup. Sampai memang saya sama teman-teman tuh bahkan ada yang kredit. Kita, yang penting perusahaan ini survive. Yang bikin saya bangkit kembali adalah teman-teman tuli waktu itu yang mendukung saya. Mereka bilang, Mas Mario nggak apa-apa, it's okay. Yuk kita sama-sama berjuang. Kita bangun Sunyi dari nol, sama-sama belajar yuk. Kita belajar TikTok, kita belajar sosial media. Karena dulu saya nggak main sosial media. Mereka malah ngebantu saya untuk belajar itu semua supaya bisa mempromosikan Sunyi. Titik balik saya adalah ketika harusnya mereka yang saya tolong, tapi kok mereka nolong saya.
Kenapa semangat mereka masih membara dengan hidup mereka yang sangat sulit, dengan kondisi mereka yang dinyatakan sebagai disabilitas, kenapa mereka masih senyum? Kenapa saya terpuruk? Gitu kan. Akhirnya saya semangat lagi. Ya memang waktu itu kita dinyatakan bankrupt sampai kita harus injek dana kembali, tapi injek dana itu ternyata berhasil dan bikin kita survive sampai sekarang, Pak. Ternyata untungnya saya nggak menyerah waktu itu. Iya, kebayang ya. Nggak hanya Mario, semua orang lah. Saya, Pak Soari juga mengalami titik-titik terendah pada saat itu gitu ya. Nah, sedangkan kami kan tidak punya beban sebesar Pak Mario dan kawan-kawan ya, Eh, baik finansial maupun beban mental lah sebutlah gitu ya. Nah, kalau boleh di-share nih Mario, mungkin beberapa kiat gitu ya, yang bisa membuat Mario mengatasi tantangan-tantangan tadi. The lowest level of your life. It's not easy gitu kan. Nah, apa sih kiat-kiat yang bisa dibagikan ke kita semua? Baik, Pak. Jadi kalau aduh jadi ingat COVID lagi nih Pak, sedih banget. Dulu tuh saya punya ini Pak, saya punya grup isinya pengusaha-pengusaha daerah Cipete dan Fatmawati Pak. Itu setiap hari Pak di grupnya Pak. Ada orang, bro kita pamit ya, kita udah nggak sanggup. Bro ada yang mau beli mesin gue gak? Bro ada yang mau terima karyawan gue gak? Sorry ini gue nggak lanjut lagi. Dari membernya sekitar 400, sisanya cuma 40 Pak. Karena COVID. Bayangin berarti ada 90% UMKM dalam satu grup saja itu jatuh karena COVID, dan saya tuh sakit hati banget pas setiap baca grup, bro pamit ya, aduh nggak kuat saya rasanya. Dan saya mikir oke, saya akan menjadi salah satu juga dari mereka nih yang drop dari dunia bisnis ini. Tapi kalau ditanya kiatnya apa yang bikin saya bangkit, yang pertama berdoa sih Pak. Saya berdoa nggak jauh-jauh, saya nggak, bukan tentang belajar, bukan tentang apa, tapi yang pertama berdoa, berserah kepada Tuhan, hati setidaknya jadi lebih tenang. Yang kedua adalah selalu jadi murid Pak, karena memang sebelumnya saya anti banget dan sosial media, saya sendiri nggak main sosial media, saya idealis lah Pak, dan itu kesalahan terbesar saya. Ketika kita masuk ke dunia digital, sifat buruk saya itu tidak boleh ada. Jadi saya mencoba mengubah diri, belajar, dan bertemu orang-orang yang sudah ahli. Waktu itu saya sangat skeptikal Pak dengan namanya TikTok. Saya kayak, apa sih ini sosial media anak muda yang terlalu gimana gitu ya. Tapi ternyata itu menjadi penyelamat saya Pak. Jadi penyelamat saya yang dimana sampai sekarang sosial medianya sunyi, bahkan cuma dua, Instagram dan TikTok. Tidak ada yang lain karena kita merasakan efektivitasnya. Belajar sesuatu yang baru itulah hal yang penting. Dan mungkin yang ketiga Pak, remember your passion. Kenapa kita memulai ini? Gagal itu kayaknya adalah bagian dari cerita hidup. Akan sering gagal, saya juga sering gagal Pak, karena ada beberapa cabang saya juga yang tutup karena mungkin tidak tepat strateginya. Tapi bukan berarti kita menyerah. Itu aja sih Pak kalau dari saya.